nih di sini yuk, estetik nih. Oke, Ayo. boleh. Ternyata Wijirejo cakep juga ya. Oh ya jelas, lingkungannya di sini masih asri, jadi udaranya masih segar. Betul, tinggal di sini tuh rasanya aman, tentram, dan damai. Lingkungannya tuh juga layak buat anak-anak kayak kita gitu loh. Ini kalau aku upload, orang di kota pasti pada mau kesini. Soalnya udaranya bersih. Kalau gitu mending ikut aku aja yuk. Kemana? Udah ikut aja. Nah, kita udah sampai di Masjid Sabilur Rasyad Dusun Kauman Wijirejo. Terus kita mau ngapain di sini? Di sini tuh Salma mau nunjukin kalau di Wijirejo itu tempat di mana budaya dan religi bisa berakulturasi. Bagaimana tuh? Masjid Sabilur Rasyad ini kan didirikan oleh Panembahan Bodo yang memiliki sejarah panjang sampai Kesultanan Demak. Dusun Kauman inilah tempat beliau mensiarkan Islam di wilayah Bantul Selatan ini. Makanya di sini banyak pondok dan tempat anak-anak untuk belajar agama. Walah, gitu toh. Yap, bener banget. Loh, Zaki kok ada di sini? Ya, sudah ikut aja nanti sudah tahu. Yap, sekarang nih kita udah nyampe nih di makam Nyai Brintik. Widih, udah pindah aja nih. Udah dong. Emang ada hubungannya sama yang tadi? Ada nih, for your information nih ya. Nyai Brintik ini adalah istri dari Panembahan Bodo. Di Wijirejo sendiri ada minuman legen tradisional dari nira kelapa yang dinamai legen Nyai Brintik. Kemudian, dari proses pengolahannya, dihasilkan pula gula Jawa. Bener banget lagi. Anak-anak kayak kita itu bisa loh ikut kesenian religi kayak hadroh, sholawat jawi, rodat, atau pekbung yang berkembang di Wijirejo ini. Kalau Nyai Brintik dimakamkan di sini, lalu Panembahan Bodo di mana? Di sini. Widih, udah pindah tempat aja nih. Makam Sewu ini merupakan tujuan wisata religi yang besar juga di Bantul. Di sini, setiap bulan Syakban atau Ruwah, diadakan nyadran untuk mendoakan para leluhur yang dimakamkan di sini. Selain itu, juga diadakan arak jodang, semacam kirap gitu. Kemudian, juga ada tahlil nyadran di makam Sewu. Wah, ternyata Wijirejo itu banyak ya kesenian dan kebudayaannya. Oh iya dong, nggak cuma ini aja, kita masih ada lagi yo. Kesenian lain yang ada di Wijirejo itu masih banyak, kayak reog, jatilan, mojopatan, uyon-uyon, dan ketoprak. Selain itu, untuk memperingati Hari Jadi Kalurahan Wijirejo, juga diadakan kirap budaya dengan upacara yang menggunakan bahasa Jawa. Kirap ini pula diikuti oleh 10 padukuhan serta berbagai elemen organisasi dan masyarakat di Wijirejo dari orang tua hingga anak-anak. Nah, makanya Wijirejo tuh pemerintahnya juga ngasih fasilitas buat anak-anak buat bisa ikut di sanggar tari. Wah, ternyata Wijirejo keren juga ya. Punya sanggar anak mulai dari PAUD, TK, SD, bahkan sampai SMP. Iya dong. Wijirejo juga merupakan penghasil batik terkenal di Kabupaten Bantul loh. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda juga harus bisa membatik. Batik di Wijirejo ini merupakan kombinasi antara batik tulis dan batik cap. Jadi, memiliki keunikan sendiri, apalagi dipadukan dengan warna yang pas. Jadi nggak kalah keren sama yang lain. Bahkan, di sini juga ada loh batik ekoprint. Oh, jadi gini toh rasanya batik pakai canting. Iya, seru kan? Tapi harus hati-hati, soalnya malam kan panas. Ini keren sih, daripada kita ngikutin tren-tren yang di medsos itu, yang nggak jelas itu, mending kita melestarikan budaya ini. Bisa diupload di sosmed nih, pasti rame nih. Nah, betul tuh, betul. Nah, di Wijirejo itu juga ada yang namanya tuh edukasi panahan.
Nah, tempat edukasi ini juga bisa diikuti oleh seluruh anak-anak yang ada di Wijirejo. Edukasi ini sendiri sudah difasilitasi langsung oleh pemerintah Wijirejo, khususnya di pemerintahan bagian Desa Wisata Carakan di Wijirejo. Wah, ternyata pemerintah dan masyarakat di Wijirejo perhatian banget ya sama anak-anak. Iya dong, salah satu bukti di Wijirejo ini ada ruang terbuka hijau yang dilengkapi dengan taman bermain untuk anak-anak. Bener banget, sesuai dengan misi Kelurahan Wijirejo nomor 7, yaitu mewujudkan Kelurahan Wijirejo sebagai kelurahan layak anak, ramah perempuan, dan difabel. Ada lagi nggak nih buktinya? Masih banyak dong. Di setiap dusun di Wijirejo ada posyandu balita, bahkan posyandu remaja. Selain itu, ada juga program Jambore Stunting untuk menurunkan tingkat stunting bagi anak-anak di Wijirejo. Terus ada lagi nggak? Tentu. Di sini PKK-nya juga bergerak dalam program kesadaran kesehatan untuk anak dan remaja. Lalu rumah Dilan yang inklusif untuk penyandang disabilitas dan program pola asuh anak remaja di era digital dan masih banyak lagi. Aduh, pusing banget, banyak banget sampai aku nggak bisa ngitung jumlahnya. BTW, itu apa sih yang kamu pakai? Oh ini tuh Korsa dari Fawiji atau Forum Anak Wijirejo. Saya pernah dengar yang sering ngadain lomba itu ya? Iya, nggak cuma itu aja. Untuk melindungi serta memenuhi hak-hak anak, di Wijirejo sendiri ada KKPA atau Komisi Kesejahteraan Perlindungan Anak. Selain itu, juga ada Forum Anak Wijirejo yang dibentuk oleh Yayasan Teratai Putih Yogyakarta yang bekerja sama dengan Child Fund International pada 27 Agustus 2008. Wah, berarti udah 17 tahun aja tuh. Berarti kerjanya ngapain aja? Nah tuh, sini aku jelasin. Selain untuk memberi ruang partisipasi anak-anak dalam pembangunan Kelurahan Wijirejo, dengan audiensi dan advokasi pada pemerintah, Fawiji juga memiliki program Trilogi Fawiji dan 3 ruang Fawiji sebagai perwujudan pelopor dan pelapor. Fawiji juga turun untuk mewadahi minat dan bakat serta mengedukasi anak-anak di Wijirejo. Contohnya apa tuh? Contohnya, di awal tahun, Fawiji mengadakan sosialisasi di SMP Negeri 3 Pandak dan Safari Ramadan. Kemudian, ada peringatan Hari Anak Nasional dan lomba-lomba untuk memperingati Hari Jadi Wijirejo. Bekerja sama dengan Karang Taruna Dusun, bahkan membentuk FA tingkat dusun aktif dalam banyak kegiatan di Wijirejo dan Kapanewon Pandak. Bahkan Kabupaten Bantul dan DIY berkesempatan juga dalam monitoring dan evaluasi lintas kementerian. Selain itu, pernah mendapatkan fasilitasi dari Dinas P3A P2KB, menjadi narasumber di forum anak lain, bekerja sama dengan lembaga lain, memenangkan kejuaraan, bahkan masuk 3 besar FA Desa Terbaik dalam DAVA Award tingkat nasional. Wah, keren banget. Ya, aku bangga banget jadi anak Wijirejo. Nah gitu loh Bulan, kamu sekarang jadi tahu kan kalau Wijirejo itu ternyata lebih keren dari apa yang kamu bayangin sebelumnya. By the way, dari kemarin kamu kok rekam-rekam terus sih? Habis ini jangan lupa diposting ya. Iya ya. Kan lumayan tuh, hitung-hitung kita bisa memanfaatkan media digital, salah satunya media sosial yang bisa kita gunakan untuk menyebarluaskan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh generasi muda untuk melestarikan budaya yang ada di sekitar kita. Pokoknya nanti FYP kalian bakal banyak banget konten-konten menarik. Biar generasi muda tahu kalau di Bantul ada Kelurahan Wijirejo yang menyimpan sejuta cerita.